Pemirsa, kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni kini memasuki babak baru. Tak hanya tuntutan jaksa penuntut umum yang menjadi sorotan, namun ekspresi Amar Zoni saat mendengar putusan JPU pun juga akan melengkapi fakta-fakta hasil persidangan kemarin yang begitu mengejutkan. Dan berikut fakta-faktanya. Fakta pertama, Amar Zoni dituntut 12 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Iya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin Selasa 16 Juli 2024 kembali menggelar sidang kasus narkoba dengan terdakwa Amar Zoni yang beragendakan pembacaan tuntutan. Dalam tuntutannya itu, jaksa penuntut umum pun menuntut Amar Zoni 12 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah. Dalam hal ini, jaksa menilai bahwa Amar terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri dan bahkan untuk orang lain. Tentu, tuntutan 12 tahun dari jaksa ini spontan membuat Amar Zoni terkejut, di mana hal itu tampak saat Amar menjalani sidang secara e-court atau online. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak Amar Zoni dengan tuntutan 12 tahun penjara ini dari JPU? Benarkah tuntutan itu tidak pantas ditujukan kepada Amar lantaran Amar bukanlah seorang bandar narkoba? Ya, pertama kita terkejut ya. Barang buktinya kan cuma 2,5 gram sabu, 0,5 ganja. Nah, tuntutannya seperti bandar besar gitu. Padahal kan dari fakta-fakta persidangan yang kita ikuti kan, ya jelas Amar ini kan dari ahli yang kita hadirkan seperti mantan Kepala BNN, Pak Anang Iskandar, kemudian pada Dr. Elias ahli hukum narkotika, dan saksi yang meringankan juga, dan saksi 3 dari kepolisian ya, saksi penyidik. Nah, itu kan mengatakan Amar ini tidak terlibat dengan jaringan narkoba, itu kan untuk konsepsi sendiri. Tiba-tiba tuntutannya 12 tahun. Seharusnya di awal yang bersangkutan cukup menyadari bahwa resiko dari perbuatan yang dilakukannya itu akan menuai hukuman yang memang tidak sedikit. Harusnya memang di awal dia cukup menyadari bahwa ini hukumannya memang akan berat. Semoga diharapkan bahwa masa hukuman yang akan dijalani ini betul-betul menjadi proses bagi yang bersangkutan melakukan refleksi diri, introspeksi diri. Supaya apa? Masa hukuman ini betul-betul menjadikan dia untuk bisa berpikir jernih, menganalisa kembali apa sih tujuan hidupnya, bagaimana dia harus menjalani kehidupan di masa depan untuk memastikan tidak terjebak lagi kesalahan yang sama, lalu bisa menemukan lagi potensi-potensi dirinya yang sekiranya lebih realistis untuk bisa dijalani. Fakta kedua, Amar dituding menjadi pemberi modal bisnis narkoba. Melihat Amar Zoni serta kuasa hukumnya yang begitu terkejut ketika mendengar tuntutan dari jaksa itu, tentu pihak jaksa penuntut umum pun memberikan penjelasan akan hal itu, di mana tuntutan 12 tahun penjara itu diberikan setelah jaksa melakukan pertimbangan fakta-fakta persidangan. Bahwasanya Amar tak hanya menggunakan narkotika untuk diri sendiri, namun juga memberi modal kepada rekannya, Akri, untuk jual beli narkotika. Yang 95 gram itu saya memang mengetahui kalau dia itu bekerja sebagai bandar. Tapi setelah keluar dia tadi pengen hidup benar. Lalu memang betul saya biayai dia, bahkan sampai keluarganya saya bantu karena saya merasa
pakai dipakai ya. 5 gram itu jadi dia bicara, dia meminjam uang kepada saya 50 juta dengan catatan saya Izin kamu berikan aktif ini jauh. Iya. Berdasarkan fakta hukum selama persidangan, sesuai keterangan saksi yang kemarin, alat bukti, ya toh, kan dia menjelaskan bahwa telah mentransfer sejumlah uang senilai, kalau nggak salah ingat saya ya, itu kan keterangan 2 minggu yang lalu, ada 12 juta, ada 5 juta, dan ada 5 juta lagi cash. Yang transfer, bukti transfernya ada di percakapan WhatsApp antara Amar Zoni dan Akri Hohakai. Dan WhatsApp itu sudah kami perlihatkan di persidangan. Fakta ketiga, pihak Amar merasakan kejanggalan atas tuntutan yang diberikan. Di kesempatan yang sama, pengacara Amar, John Matias pun menyatakan ketidakpercayaannya terhadap tuntutan yang diberikan kepada kliennya, di mana menurutnya tuntutan tersebut terlalu berat, mengingat barang bukti yang ditemukan relatif sedikit, yaitu 2,5 gram sabu dan 0,5 gram ganja. John Matias juga mengkritisi pelaksanaan asesmen yang telah dikabulkan oleh hakim, tetapi belum dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sampai detik ini, hingga ia pun merasakan adanya kejanggalan mengapa asesmen tersebut belum juga dilakukan. Dan kami ya mulai menengok juga keanehan satu, kita dalam persidangan sudah mengajukan asesmen TAT dan medis ke majelis hakim, itu sudah dikabulkan. Sampai saat sekarang ya tidak dilaksanakan oleh JPU. Padahal itu kan penetapan hakim itu harus dipatuhi karena eksekutornya kan adalah jaksa. Kenapa tidak dilakukan? Jadi kami udah berfirasat ini kok ya ada sesuatu yang mungkin Amar ini akan dihukum berat. Padahal kan kalau asesmen dilakukan, ya pasti kan nanti hasilnya juga bisa dibuktikan apakah Amar ini terlibat jaring narkoba apa tidak, apakah dia penjual atau pembeli, itu di asesmen kan dinilai semua. Apa dia seorang pecandu. Nah, jadi ya itu yang kita pertanyakan juga, ada apa kok asesmen sampai sekarang tidak dilakukan, seolah jaksa, padahal kita udah berkoordinasi, kita udah datang BNN, memang hasil dari BNN itu kan Amar ini memang layak di asesmen TAT dan medis. Nah, dan hakim juga kan penetapan. Nah, itu yang saya sangat menyesal gitu loh. Ada apa di balik ini? Fakta keempat, tidak terima atas tuntutan, Amar Zoni akan melakukan pledoi. Dan mengingat tuntutan 12 tahun penjara untuk Amar Zoni begitu menuai tanda tanya besar, maka pihak Amar Zoni pun akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Hal itu dilakukan karena John Matias sebagai kuasa hukum Amar mengaku terkejut dan merasa janggal atas tuntutan untuk Amar yang sangatlah berat, hingga tidak ada pertimbangan yang bisa meringankannya. Itu kan baru tuntutan. Kami tentu akan menyusun pledoi. Cuma menurut pendapat kami janggal aja tuntutannya. Kok seorang pecandu seperti Amar ini dituntut dengan 12 tahun. Ya pendapat saya kan pertimbangan yang meringan itu kan nggak ada. Dan kemudian untuk dia seorang pecandu itu kan juga tidak ada komodir di situ. Seolah-olah dia kan, yang lucunya lagi bandarnya yang udah jelas itu Akri, dihukumnya cuma 10 tahun. Itu kan saksi yang tidak layak dipertimbangkan karena dia sama-sama terdakwa loh. Kan lucu kan, pelaku utamanya di sini dihukum ringan. Fakta kelima, dari balik penjara, Amar masih tetap menafkahi anak-anaknya. Di balik fakta baru yang begitu mengejutkan ini, tentu publik pun mempertanyakan kembali soal tanggung jawab Amar Zoni sebagai ayah dalam pemberian nafkah anak. Sebagai sahabat dekat Amar, Christopher Yan pun menegaskan bahwa hingga saat ini Amar masih tetap menafkahi anak-anaknya, di mana dalam setiap bulan
Christopher selalu mentransfer uang nafkah anak kepada pihak Irish Bella yang dititipkan kepadanya. Meski begitu, Amar hanyalah manusia biasa. Meski tanggung jawab nafkah anak tercukupi, namun rasa rindu kepada anak-anaknya tak bisa ditutupi. Hingga Amar pun sempat terlihat menangis dalam persidangan saat ditanya tentang keluarga. Saya orang yang dititipkan dana untuk mentransfer, ya dari Amar, sama kayak titipkan ke saya, kadang titipkan ke Arman gitu kan, hanya untuk sebatas meminta tolong untuk diserahkan.